Shalom, Jemaat GB Victory yang luar biasa. Kiranya kasih setia Tuhan bagi kita sepanjang hari ini. Pagi ini kita mau satu di dalam merenungkan firman, satu hati. Kita mau belajar bersama-sama satu kebenaran firman yang pastinya menjalin kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bagaimana tema kita di bulan Juli ini. Apa itu tema kita? Unity in the body of Christ. Bersatu dalam tubuh Kristus. Haleluya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, yuk saya ajak kita satu juga di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang memberikan kami kasih sayang yang luar biasa. Memberikan kami cinta-Mu yang luar biasa. Kami boleh ada pagi ini. Kami boleh ada kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman bersama-sama dengan GBI Victory, gereja-Mu yang Engkau kasihi. Kami mau merenungkan kebenaran, mau belajar, mau bersama-sama di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, adik-adik Youth dan Teens, luar biasa. Pagi-pagi kita sudah merenungkan kebenaran firman, kiranya menjadi tuntunan untuk kita jalani hidup ini. Dengan satu tema, Unity in the body of Christ. Di bulan Juli ini masih terus kita belajar tentang kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya, judul renungan pagi ini mengusahakan kesatuan roh. Saya katakan sekali lagi, mengusahakan kesatuan roh. Ya, Bapak Ibu sambil mendengar, merenungkan bersama-sama, boleh katakan mengusahakan kesatuan roh. Haleluya. Dalam 1 Nats Efesus 4 ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dunia saat ini penuh dengan perpecahan, penuh dengan pertikaian, mulai dari keluarga, gereja, bahkan di gereja dan keluarga juga, hingga bangsa. Kesatuan menjadi sesuatu yang sangat sulit dicapai, sangat langka. Ya, namun justru itulah yang menjadi doa Yesus Kristus dan menjadi panggilan utama saudara dan saya di dalam kehidupan umat percaya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, di mana Tuhan Yesus juga katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus menjadikan ini sebagai panggilan utama kehidupan kerohanian saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mengusahakan kesatuan roh itu. Yesus sangat menekankan untuk bersatu, bersatu dan bersatu. Seperti Yesus dan Bapa itu satu. Dalam bahasa Yunani, kesatuan di sini adalah henotes. Henotes ini yang berarti integrasi rohani yang secara utuh, bukan hanya keseragaman, ya, bukan sama diseragamkan, tetapi kesatuan ini adalah buah dari karya Roh Kudus. Kesatuan yang benar-benar keintiman secara rohani yang melekat, yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan ini bukan buatan tangan manusia, tetapi kesatuan ini adalah karya daripada Roh Kudusnya. Oleh sebab itu, judulnya mengusahakan kesatuan roh. Kenapa? Karena tatkala roh kita sudah bersatu, dan Allah yang adalah roh itu, kita bersatu-satu bersama dengan rohnya yang kudus, bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga, bersama dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Saat kita satu di dalam roh, saya yakin dan percaya kita bisa satu di dalam kehidupan kita. Berbeda pandangan itu biasa, tetapi ada satu roh yang mengikat, ada kasih Yesus yang mengikat. Ya, ada sesuatu yang luar biasa. Kekasihnya Tuhan ini yang harus dijaga. Tadi dikatakan kalau kita lihat dari judulnya, mengusahakan kesatuan roh. Ternyata kesatuan roh itu bukannya secara alami, bukannya seketika begitu saja. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, kan? Ya, dan manusia begitu egoisnya, mementingkan diri sendirinya. Oleh sebab itu,
Kesatuan roh itu harus diusahakan, harus dikejar, harus benar-benar dijaga. Ada buah kehidupan, ada di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23, itu buah roh yang harus dihidupi di dalam komunitas, bukan di dalam kesendirian. Kita harus menjaga kesatuan yang dimulai dari kesatuan roh ini. Ya memang dalam menjalankannya ada banyak tantangan ya, ada karakter-karakter yang bagaimana kita sulit mengampuni. Untuk menjaga kesatuan harus mengampuni. Bagaimana kita nggak boleh membiarkan akar pahit ya. Ada kesalahan ya harus diampuni. Susah nggak? Banget, sangat susah. Pada saat sesuatu berjalan nggak sesuai dengan maunya kita. Oh, dia tahu sebenarnya maunya kita, dia harusnya ngerti maunya kita. Tapi waktu mereka yang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan mungkin maunya kita, mungkin kita sudah kasih tahu ya, untuk kesatuan ya, kita mau nggak mau harus mengampuni. Berat, tapi nggak bisa pilih untuk tidak. Kenapa? Ya memang harus mengampuni. Nggak mau, iya nggak apa-apa. Akan berulang lagi dan berulang lagi. Akan belajar lagi dan belajar lagi. Seperti ujian kenaikan kelas. Kalau nggak mau, boleh ya boleh. Tapi begitu tahun ajaran baru, ada di situ lagi. Dan akan menghadapi ujian itu lagi. Ya, apa itu? Mengampuni lagi. Ya, menyelaraskan diri dengan kebenaran firman memang nggak gampang. Ya, ternyata kesatuan roh aja juga nggak otomatis. Kita rajin, kita setia ke gereja nggak otomatis. Yang menjadi otomatis kita memiliki kesatuan roh adalah apa? Waktu kita mengusahakan kesatuan roh itu sendiri. Melepaskan pengampunan, melepaskan pemikiran-pemikiran yang negatif. Berat, berat, tapi harus. Mau menjaga kesatuan roh, amin. Mulai dari hal-hal yang kecil mungkin, ya. Kesatuan roh adalah anugerah Allah, tetapi harus dijaga oleh saudara dan saya. Bukannya sekedar dia otomatis, saya katakan tadi. Ya, kita harus usahakan kesatuan itu, dan kalau sudah memiliki kesatuan kembali harus dijaga. Ya, ada tantangan yang mungkin kita perlu tanya pada diri sendiri. Apakah saya menjadi satu pribadi yang memelihara damai sejahtera? Kata firman Tuhan, kalau segala sesuatu itu bergantung padamu, usahakanlah mencari damai dengan semua orang. Usahakanlah tidak membawa perpecahan. Usahakanlah untuk baik, menjadi kesatuan bagi semua orang. Kita tidak sepakat untuk menghancurkan, tapi kita sepakat untuk membangun. Kita sepakat untuk menjaga yang namanya kesatuan. Apakah saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang mau menjaga kesatuan roh di dalam kehidupan kita? Gereja bersatu, bukan gereja yang seragam. Coba bayangkan kalau di gereja hanya ada WL semua, nggak ada singer, nggak ada pemain musik, nggak ada lagi pengkhotbah, nggak ada lagi yang piket, nggak ada lagi yang jemputin jemaat, nggak ada lagi yang melakukan kegiatan atau menjaga multimedianya, nggak ada lagi yang di kesekretariatan, nggak ada lagi yang mengurusi peritilan-peritilan yang mungkin ibu-ibu biasa kerjakan, menyiapkan konsumsi bagi pelayan. Wow, betapa luar biasa chaosnya satu gereja kalau tidak memiliki satu anggota-anggota yang lengkap, yang melakukan bagian-bagian yang menjadi tugasnya dengan baik. Itu hal yang sederhana, bahwa kesatuan bukan keseragaman. Kesatuan adalah melakukan porsinya pada porsi yang baik, yang tidak melanggar porsi orang lain pada bagiannya, yang melakukan segala sesuatunya berdasarkan kasih daripada Yesus Kristus dan berdasarkan perintah daripada Gembala Agung kita yang setia, Yesus Kristus, yang dalam konteks gereja tentunya melalui Bapak Gembala, melalui para pemimpin, melalui kakak-kakak pembina, melalui orang-orang yang ada di kehidupan kita. Mari menjaga kesatuan roh dalam kehidupan kita untuk kita bisa hidup unity in the body of Christ, sehingga kita mampu increase in Christ dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Satu dalam doa.
Bersyukur Tuhan untuk pagi ini, kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk berdevotion bersama. Karena kasih dan cinta Tuhan. Jaga kami dalam kesatuan roh, sehingga kami dapat menjaga kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Jumpa lagi dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.